welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Matria yang siap memberikan tips seputar pengelolaan keuangan, menabung, vlog, dan sharing pengalaman. Nah, di sini saya sudah siapkan buku, kemudian pensilnya untuk nanti saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan keuangan dengan gaji 5 juta yang mempunyai beberapa tanggungan. Oke, sebelum aku jelaskan seperti biasanya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya agar aku semangat bikin videonya, dan semoga apa yang aku tuliskan dan apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman saat mengelola keuangan. Oke, langsung saja ya teman-teman, di share, like, dan komen. Ya, di sini aku sudah siapkan tulisan-tulisannya seperti gajinya, kemudian pos-pos keuangannya. Nah, nanti aku akan jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Oke, enjoy to video. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan judulnya perencanaan keuangan, yaitu ini dari kasus Q&A yang kemarin aku ambil di Instagram Story. Alhamdulillah sudah dapat izin dari Ibu Lili yang mempunyai keluarga 2 anak, kemudian tinggalnya di Palembang dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, kemudian mempunyai tanggungan sebagai berikut. Untuk orang tua 500.000, kemudian untuk arisan 480, kemudian untuk cicilannya 200.000. Dari total semuanya ini adalah 1.180.000. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Lili, bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji bagaimana cara mengatur keuangan dengan tanggungan di atas tadi. Nah, aku bakalan bahas detailnya ya teman-teman. Nanti aku sudah tuliskan semuanya. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa praktekkan untuk yang mempunyai gaji 5 juta per bulan. Oke, di sini aku hanya ingin sharing aja ya. Menurut perhitungan aku, di sini aku nggak maksud untuk menggurui, jadi aku pengen sharing aja. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, stay tune. Mari kita mulai. Nah, di sini sudah kita hitung sisa gajinya ya teman-teman, dari 5 juta, kemudian dikurangi tanggungan ini semua 1.180.000. Kemudian sisa gajinya 3.820.000. Nah, kemudian dari 3.820.000 ini harus kita pos-poskan, terutama untuk pos menabung, sedekah, untuk kebutuhan bulanan, kemudian untuk gaya hidup. Kira-kira berapa ya uang yang harus kita tabung? Dengan uang segini, berapa budget tabungan kita? Mari kita menuju langkah pertama. Langkah pertama, usahakan menabung dan sedekah dulu ya teman-teman semua. Untuk menabung dan sedekah, itu aku tuliskan 25%. Sedekah minimal 2,5%, lebih banyak lebih baik. Kemudian 25% dari 3.820.000 adalah 955.000. Nah, kemudian 5% untuk sedekah. Aku tuliskannya 5% ya, karena di sini lebih banyak lebih baik. Jadi untuk sedekah aku tuliskan 5%. Kemudian karena Ibu Lili ini belum mempunyai dana darurat, maka di sini aku tuliskan untuk dana daruratnya 10%. Nah, kemudian untuk investasi ini aku tuliskan 5%. Bisa dalam bentuk logam mulia ya, atau mungkin investasi binatang seperti kambing, sapi, seperti itu. Tapi aku lebih prefer nyaraninnya ke logam mulia, emas murni ya teman-teman.
Nah, kemudian 5%-nya ini untuk spending atau skinning fund. Untuk menabung spending ya atau skinning fund, yaitu menabung dengan perencanaan kita. Misalnya untuk membenahi motor, servis motor, kemudian nanti ketika misalnya ingin bebenah rumah, seperti itu. Nah, jadi untuk nilainya 25% dari 3.820 adalah 955. Jadi 955 ini kita bagi setiap persennya. Nah, untuk sedekah, kemudian untuk dana darurat, kemudian untuk investasi, kemudian untuk spending atau skinning fund. Jadi kesimpulannya, dari gaji 3.820 ini kita bisa nabung sekitar 20%-nya. Karena yang 5% kan untuk sedekah. Jadi kita bisa nabung 20%. Masya Allah, lumayan banyak ya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke kebutuhan sehari-hari. Di sini aku ambil kebutuhan sehari-hari itu 70% dengan anggaran 2.674.000. Untuk apa saja ini? Mari kita simak. Nah, untuk pertama kebutuhan rumah tangga, yaitu gas 50.000, listrik 100.000, galonnya kita masak air sendiri biar hemat. Kemudian air PDAM-nya kita pakainya sumur ya. Jadi lebih hemat. Ibu Lili pakainya sumur. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pos transportasi. Untuk bensin dalam sebulan ini 150.000. Kemudian kalau misalnya sering keluar, ini untuk parkir 50.000 ya dalam sebulan. Nah, kemudian masuk ke budget makan. Untuk makannya ini 1.200.000 dalam waktu sebulan. Nah, jadi seminggu itu Ibu Lili untuk pos makan sekitar 300.000 ya. Kalau ibu mau hemat, bisa melakukan food preparation, yaitu belanja menyimpan bahan makanan dalam jumlah banyak dalam beberapa waktu tertentu. Jadi misalnya 300.000 budget untuk makan, berarti belanja mingguannya bisa 300.000. Nah, kemudian untuk berasnya 200.000, uang sakunya 50.000, kemudian belanja bulanannya 500.000. Seperti belanja bulanan untuk kebutuhan bulanan ya teman-teman, seperti rinso, odol, terus susu, pokoknya mie seperti ini, tepung seperti itu budgetnya 500.000. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk budget anak nih. Nah, untuk budget anak, jajannya ini hanya 100.000 untuk 2 orang anak. Kemudian SPP anak kita poskan 100.000 ya. Jadi total dari semua ini yang sudah saya tuliskan ini adalah 2.500.000. Jadi masih ada sisa 174.000. Nah, 174.000 ini kita bagi dua nih untuk keluarga, yaitu suami dan istri. Masing-masing suami mendapatkan 87.000, istrinya juga sama 87.000. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa coba sendiri sesuai dengan pos pengeluaran teman-teman. Nah, kalau mau dibuatkan langsung aja komen dengan gaji berapa dan tanggungan hutang berapa, tinggal di mana, berapa jumlah anggota keluarganya. Oke, yang terakhir adalah gaya hidup. Gaya hidup di sini aku hanya tuliskan 5% saja karena meminimalisir ya. Karena sekarang harus
Nah, yang ketiga adalah gaya hidup. Di sini aku tuliskan 5% saja karena sekarang meminimalisir dulu gaya hidup karena harus banyak menabung. Nah, 5% dari 3.820 adalah 191. Bisa untuk hobi, kemudian kado kondangan, bisa untuk beli pakaian, jajan, jalan-jalan, seperti itu ya. Pokoknya kita harus meminimalisir dulu gaya hidup demi tercapainya impian kita di masa depan. Nah, dari kesimpulan budgetin keuangan yang sudah saya buat ini, utamakan menabung, kurangi hidup boros atau sifat konsumtif. Jika terdapat pos yang over budget, maka bisa cari tambahan penghasilan, bisa dari jualan online, PO makanan, marketeran, reselleran, banyak banget ya teman-teman. Pokoknya semangat terus dalam mencapai rencana keuangan keluarga, jangan pantang menyerah, jangan mudah puas. Ya, salam sukses dari saya ya teman-teman semua. Mungkin sekian saja yang bisa saya berikan. Pertama harus menabung, kemudian untuk kebutuhan bulanan, kemudian gaya hidup. Oke, utamakan menabung ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah gaya hidup. Di sini aku tuliskan 5% saja karena sekarang meminimalisir dulu gaya hidup karena harus banyak menabung. Nah, 5% dari 3.820 adalah 191. Bisa untuk hobi, kemudian kado kondangan, bisa untuk beli pakaian, jajan, jalan-jalan, seperti itu ya. Pokoknya kita harus meminimalisir dulu gaya hidup demi tercapainya impian kita di masa depan. Nah, dari kesimpulan budgetin keuangan yang sudah saya buat ini, utamakan menabung, kurangi hidup boros atau sifat konsumtif. Jika terdapat pos yang over budget, maka bisa cari tambahan penghasilan, bisa dari jualan online, PO makanan, marketeran, reselleran, banyak banget ya teman-teman. Pokoknya semangat terus dalam mencapai rencana keuangan keluarga, jangan pantang menyerah, jangan mudah puas. Ya, salam sukses dari saya ya teman-teman semua. Mungkin sekian saja yang bisa saya berikan. Pertama harus menabung, kemudian untuk kebutuhan bulanan, kemudian gaya hidup. Oke, utamakan menabung ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.